Majelis Alimat Taqwa, aparatur pemerintah setempat, dan juga yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Alimat Taqwa, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya dan yang melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Walaupun mayoritas manusia lupa akan nikmat dari Allah, bahkan ada kalanya lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya Allah berikan nikmat badan kepada kita. Nah, kita perlu dan wajib mensyukurinya. Di antaranya ada di badan kita, Allah memberikan mulut kepada kita. Nah, sehingga dengan adanya nikmat dari Allah, lidah kita bisa merasakan semua yang kita makan, semua yang kita minum. Ketika kita minum kopi, rasa kopi. Kita minum teh manis, rasa teh yang manis. Kita minum teh tawar, rasa tehnya doang. Ketika kita minum susu, rasa susunya. Tapi adakah manusia ingat itu kenikmatan dari mana? Kebanyakan terfokus hanya kepada zatiah makanan, tidak ingat kepada Allah yang memberikan nikmat. Dan ketika manusia lupa akan nikmat dan pemberi nikmat, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Nah, kemudian Allah berikan mulut kita bisa berbicara dengan beragam bahasa. Walaupun khusus itu hanya satu, hakikatnya Allah yang berikan fasih berbahasa Arab, kita mahir berbahasa Inggris. Walaupun itu dari fakultas perguruan tinggi, itu tetap hakikatnya Allah yang berikan kecerdasan kepada kita dan kefasihan bicara kepada kita. Tadinya apa sebabnya? Contoh Nabi Rasul tidak sekolah, apalagi sampai ke perguruan tinggi, tapi semua bahasa Rasulullah bisa menguasai. Itu satu pembuktian bahwa Allah yang berikan nikmat mulut kita bisa berbicara. Kemudian Allah berikan rasa kepada kita. Ada yang mencabut satu kenikmatan mulut ini. Selama 20 tahun kita sehat, belum pernah sakit. Nah, masuk yang 20 tahun kita sakit gigi, cuma satu yang sakit. Tapi seluruh tubuh merasakan sakit. Panas dingin, nggak bisa tidur, makan gak enak, minum gak enak. Itu karena Allah cabut kenikmatan yang ada di mulut kita. Ingat gak kita di situ? Mulai mengingat. Kalau sakit, kalau satu hari diungkit, ngomong ke RT, ngomong ke RW, wabah nyawa sekali buntu. Tapi selama 20 tahun kita mendapatkan kenikmatan, bor-bor RT RW tetangga itu nyawa. Kira-kira kita boleh. Gua ada nih, gua banyak duit, banyak lebih senang kalau tadi terus dipeta. Tapi kalau menderita runtuh, membedakan tak usah mana adalah berdirinya sabuntu. Tapi kalau duit, bedakan tak usah mana ada kalau duit. Ya Allah, benar. Masih usah datang yang mana minta duit.
Kalau kita pikirkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wajar kata wa'inau berni'mat Allah la tusuha. Dan ketika menghitung-hitung nikmat Allah, yakin kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kata iman syukur. Ini orang supaya bisa mensyukur nikmat Allah. Karena era sekarang ini sudah kacau balau. Kalau kita menyimak ekor dari tutur, karena itu sudah menjadi sebuah kiai provokator. Masa dia seperti bangsa itu nggak boleh begitu bakal Rasul. Rasul mengajarkan kita akhlak yang baik, saling menghargai hormati siapapun dia. Terus sekarang akhlak Rasul sudah tidak dipakai walaupun itu orang Arab. Karena kita yang terpancing kita mengaji anak untuk pribadi kita dengan orang tua kita, dengan warga dan keluarga kita tidak terlalu berpikir jauh, berpikir politik, orang politikus, masih urusan partai, orang ke, tetapi sekarang ini sholat ibadah karena sekarang ada ibadah semua juga. Jadi orang saya politik tapi gimana ibadah, tapi yang sholat benar. Masalah kata Rasul, kata berbulan sosial kawan, wala jasa suci ulah sosial meana kesalahan orang lain. Wah Indonesia kesalahan berpuluhan tahun di kota yang pada tidak ada bukti ini langsung menyalahi akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tahasadu ulah saling hasud. Yang mana kekayaan dan takdir Allah diberi susah takdir Allah. Kita tidak boleh komplain, tidak boleh mengeluh. Jalani apa adanya. Karena semua yang berjalan pada individu manusia adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji nikmat waduh sekarang mulut tuh jangan mata, jangan geli, jangan suku. Naruh tak semua ilmu diwahala bahan dari tanda ilmu kesen, memanju, menyosot, bertangga. Nah itulah sekedar tausiah mukadimah. Kebetulan saya juga agak capek. Dari sampai jam 8 dan di kosong semua akhir berangkat ngajar. Cuma pulang saya nggak bawa lereng. Yang boleh itu. Nah kita lanjutkan pembahasan tentang sholat. Wa sunnatuhul sholatin binasyakin sunnah orang ketika geus asup waktu sholat binasyakin jak orang dinas lamun cak bahasa Sunda mah cekatan atau aklamasi namanya memanggil saja ada yang cekatan. Nah kita mulai begitu lah kalau sholat jadi orang siap-siap untuk melakukan sholat. Namun karena cekatan ke Indonesia kan bahasa agama dinas. Gesit. Apa sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala zaman hari ini mencela orang yang meninggalkan sholat dengan tidak ada apa namanya cekatan atau gesit. Tidak pun Allah menjelaskan wa idza qamu ila sholati qamu qasana yurahuna nas bila mana munafik lamun bersolat pusat masalah pusat menurut pusat
Kalau kesana dia merasa jadi lambat. Zuhur sampai menjelang asar dia maghrib terus kuatkan. Isya akan menjemput Isya takbir ke subuh. Subuh kekurangan. Itu sholat orang munafik. Nah, walaupun kewajiban sholat itu wujuban muassaan, kewajiban yang diluaskan waktunya. Hari haram itu ketika kita sholat takbir masuk sholat wajib diharamkan. Karena ada waktu akbar, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu haram. Waktu akbar adalah jam pertama itu waktu yang akbar. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul amal ya Rasulullah, wahai Rasul, amal mana anu paling lebih afdal? Rasul as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, waktu jawaz atau waktu murah. Boleh kita karena darurat umpama dari sholat duha panasnya sangat menunggu berada di sebelah. Atau kita mau sholat perlu tahan lapar karena berusaha dari pagi. Pas ke dapur paman kita cara mengambil uang itu keluar di dapur rombongan. Daripada ke sholat di antara lauk di atas tamu, tapi di mana ada disebut sholat. Lebih bagus kita sedang sholat di sedang makan sedang makan sholat daripada sedang sholat di makan. Tapi sholat waktu tenang, namun pakai sholat muset, sebenarnya oleh Allah bahasa. Itu kan seperti itu. Kamu sholat berjamaah, peci tinggal di kamar, pas buka atau mandikan muaplakkan barusan. Mantap. Langsung rokok turun. Pas dibuka, rumputlah terbuka dengan lebar tanpa busa. Mana ada kayaknya? Lebih banyak banyak baru bulan lagi. Ya jadi lamun lagi sholat baru kapan? Kapan yang mukul? Kapan yang mukul? Penjelasan makan. Walaupun ada pikiran itu naik tapi di orang di mana berarti memahami sholat sholatnya tenang daripada sholat pertanyaan ngajungan dua juru pengajian mana ngajun terusukan itu aturan fikih. Jadi boleh begitu. Jadi banyak mundur berjamaah, mundur pada 15 termasuk datang tadi. Orang sholat apa terkuat untuk saya musuh. Nah, bahkan di bahasa Imam kalau kamu ini sholat harus musuh dengan perutnya, dan sebelumnya perut mawati berkamu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sekiranya tersebut musuh puasa kosongan. Nah, maka ulangnya akan saja mantra puasa sunat, ulangnya akan puasa lain. Lalu puasa terus awak boro-boro dan macam boleh sholat yang harus puasa. Puasa masuk sholat wajib. Kamu betul subuh buat ibadah wajib penting buat subuh yang penting. Cuma harus ada